Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 28 April 2023. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Yohanes 20 ayat 29. Yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga sukacita. Jemaat yang terkasih, ada sebuah video kesaksian di YouTube yang menayangkan tentang bagaimana seseorang bersaksi. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia yang semula tidak percaya kepada Tuhan Yesus, setelah peristiwa penampakan Tuhan Yesus pada dirinya, dia menjadi percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Ada pula kesaksian seseorang yang mengalami sakit yang berat dan cukup lama. Dia bukan orang Kristen. Suatu hari dia mengikuti ibadah penyembuhan. Dia berharap mendapatkan kesembuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Imannya menjadikan dia sembuh dan dia merasakan pertolongan Tuhan Yesus pada dirinya. Kisah penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dikisahkan pada bacaan kita pada saat ini. Pada saat para murid berkumpul dalam rumah yang terkunci, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mengucapkan, "Damai sejahtera bagi kamu." Ada sukacita yang dirasakan oleh para murid. Kemudian Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Roh Allah menyertai mereka. Namun pada saat itu Thomas tidak hadir. Dia tidak percaya akan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah 8 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada para murid. Dimintanya Thomas untuk mencucukkan jarinya pada bekas luka di tangan dan di lambungnya. Maka percayalah Thomas. Belajar dari kisah Thomas, kita menjadi tahu bahwa bagi sebagian orang, iman itu harus disertai bukti. Ada yang percaya Tuhan Yesus karena dia diberkati dengan kekayaan duniawi, mempunyai banyak mobil, rumah mewah, jabatan tinggi, sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus memberkati hidupnya. Ada pula orang percaya Tuhan Yesus karena dia sembuh dari sakit penyakit yang menurut dokter tidak dapat disembuhkan. Lantas, bagaimana dengan kita yang tidak mengalami hal-hal yang spektakuler sebagai bukti Tuhan Yesus menyertai kita? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan Yesus di saat hidup kita mengalami banyak sekali kesulitan, banyak sekali kegagalan, banyak sekali kekecewaan, banyak sekali sakit hati, penuh tekanan dan juga pergumulan? Ketika kita di posisi yang demikian, maka jawaban kita adalah iya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan seperti Thomas. Jangan memiliki iman seperti Thomas yang mengalami banyak hal-hal spektakuler dulu, baru dia percaya akan kehadiran Tuhan Yesus. Tanpa harus melihat bukti yang spektakuler, dengan iman kita meyakini Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita merasakan Tuhan Yesus ada terus di sepanjang pergumulan dan langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara,
kita terus memandang pada Tuhan Yesus, sebab Dia hidup dan senantiasa menolong setiap kita. Selamat berefleksi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, acap kali kami menjadi seperti Thomas. Kami memiliki iman yang harus ada bukti. Ampuni kami ya Tuhan, yang acap kali meragukan kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh terus memegang teguh iman percaya kami, dan boleh kami juga bersaksikan kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular itu berkata kepada perempuan itu, jadi yang menggoda Hawa, ular atau iblis? Evert, masa kamu masih bingung? Sudah jelas tertulis bahwa ular yang berkata kepada perempuan itu. Salah lo. Yang menggoda Hawa itu iblis. Emang iblis itu tugasnya menggoda manusia. Ular? Apa kamu nggak bisa baca? Iblis. Ular. Iblis. Ular. Iblis itu yang menggoda. Ular. Apakah saudara-saudara masih ada yang bingung ketika mempelajari Alkitab untuk mengartikan ayat Alkitab? Ada info bagus untuk saudara-saudara. Akan dibuka pemahaman Alkitab untuk kita semua. Metode yang dipakai pasti menarik, metode orang dewasa. Jadi ada pertanyaan, ada diskusi, semuanya itu bebas. Saudara-saudara mengeluarkan pendapat, pemikiran, pemahaman saudara. Dan pada akhirnya para pemimpin akan mengarahkan saudara mempunyai pemahaman yang baik, yang benar, sesuai seturut dengan kitab suci. Mari kita ikut pemahaman Alkitab. Siap? Baca kitab suci, doa